up no count. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today in this special occasion we will discussing about femininity and women. Before we start, let me introducing our team. First me, Nurti Krisnawati as moderator. And Nadi Pratama as speaker one, and Paul Emmanuel as speaker. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas ilmu sosial budaya dan dasar. Yang pertama di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kita bahas di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana sejarah humaniora, yang kedua bagaimana karakteristik ilmu humaniora, dan yang ketiga bagaimana dimensi filosofis dalam humaniora. Kemudian topik pertama yang akan dibahas pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh saudara Nandi. Silakan saudara Nandi. Oke, baik, saya akan masuk saja ke materinya. Pertama, sejarah humaniora. Humaniora biasa disebut artes liberalis, yaitu studi tentang kemanusiaan. Sedangkan menurut pendidikan Yunani kuno, humaniora disebut dengan trivium, yaitu logika, retorika, dan gramatika. Menurut bahasa dan Latin Yunani kuno, sejarah pada zaman Romawi, Julius mengidentikan humanitas dengan konsep Yunani paideia, yaitu pendidikan humaniora yang ditujukan untuk mempersiapkan orang menjadi manusia dan warga negara yang bebas. Pada zaman Romawi, gagasan tersebut dikembangkan menjadi program pendidikan dasar. Beralih pada zaman pertengahan, pendidikan humaniora berusaha menyajikan konsep paideia dengan kekristenan. Ketika memasuki zaman Renaissance, pada humanis Italia menghidupkan kembali istilah humanitas sebagaimana dipakai oleh Cicero dan menjadi studi humanitas. Sejarah pada zaman modern. Pertama yaitu mengacu pada perasaan kemanusiaan dan tingkah laku yang mengarah pada hal-hal seperti kelemah lembutan, pertimbangan, dan kebajikan. Poin kedua itu tujuan pendidikan liberal sebagai yang diformulasikan John Henry Newman dalam gagasan tentang sebuah universitas humanitas, juga mengacu pada perkembangan intelektual dan pelatihan intelektual dan proses dan tujuan utama dalam pendidikan. Humaniora di Indonesia meskipun studi budaya telah membuka jalan masuk ke dalam kurikulum beberapa program studi di bidang ilmu kemanusiaan dan ilmu sosial, namun sebagaimana besar masih dipahami sebagai sisi luar dari body of knowledge. Sastra Prateja 1998 menegaskan bahwa humaniora pada abad 11 mengalami perubahan dalam pendidikan barat dikarenakan beberapa faktor seperti proliferasi ilmu pengetahuan alam pada abad 11, perkembangan ilmu pengetahuan manusia adanya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu perilaku dan ilmu-ilmu sosial yang berbeda. Selanjutnya itu poin kedua, karakteristik ilmu humaniora. Karakteristik ilmu humaniora merupakan studi yang memusatkan perhatian pada kehidupan manusia, menekankan unsur kreativitas, kebaharuan, originalitas, dan keunikan. Humaniora berusaha mencari makna dan nilai sehingga bersifat normatif. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ripaldo. Silakan saudara Ripaldo. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1. Pertama yaitu Theodorus dalam artikel yang mengatakan bahwa bidang humaniora yang menjadikan manusia lebih manusiawi itu pada mulanya adalah trivium, terdiri atas gramatika, logika, dan retorika. Gramatika bermaksud membentuk manusia terdidik yang menguasai sarana komunikasi secara baik. Logika bertujuan untuk membentuk manusia terdidik agar dapat menyampaikan suatu sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti dan masuk akal. Retorika bertujuan untuk membentuk manusia terdidik agar mampu merasakan perasaan dan kebutuhan pendengar dan mampu menyesuaikan diri dan uraian dengan perasaan itu.
Kemudian dari review berkembang ke buat review, yaitu geometri, aritmatika, musik, dan astronomi. Gross mengatakan bahwa seorang mahasiswa harus memiliki kematangan baik intelektual maupun emosional agar dapat menempuh studi akademis. Teras kematangan itu adalah kemampuan bernama dalam bertutur telah terbentuk. Mahasiswa siap mulai studi di perguruan tinggi adalah dia yang dapat mengenalkan nalar, yaitu dia yang kritis. Seorang yang kritis ialah dia yang mampu membedakan macam-macam pengertian dan konsep, sanggup menilai kesimpulan tanpa terbawa perasaan. Kemudian materi yang ketiga yaitu dimensi filosofis dalam humaniora. Ada 4 pilar filsafat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam humaniora, yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan etika. Yang pertama, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang terbentuknya struktur pengetahuan dalam diri manusia. Pengetahuan manusia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filosofis, dan pengetahuan agama. Kemudian logika merupakan studi penyimpulan yang mengajarkan manusia tentang cara menalar yang baik. Logika adalah sarana untuk berpikir secara jernih sehingga diperoleh kesimpulan yang valid. Dan logika ditekankan bahwa salah satu tidaknya suatu argumen sangat tergantung dari bentuknya. Kemudian metafisika merupakan cabang filsafat yang berupaya memformulasikan kategori-kategori yang paling umum tentang realitas. Kemudian etika adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan dalam suatu lingkungan sosial yang penuh dengan aturan dan prinsip tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar. Ya, itu sekian materi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi materi yang telah kami sampaikan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua. Saya akan menarik kesimpulan dari PowerPoint atau dari materi yang kami bahas pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya, ilmu humaniora merupakan ilmu untuk memajukan manusia sehingga mencapai kemanusiaan yang sesungguhnya, atau dengan kata lain, ilmu humaniora adalah ilmu untuk memanusiakan manusia. Kemudian ada saran dari kami, yaitu sebagai manusia yang berbudi pekerti yang baik, hendaknya kita menjunjung tinggi persatuan bangsa kita dengan cara menghargai satu sama lain dan mengedepankan toleransi. And the last, thank you so much for Mr. Ejinal as a lecturer. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.